Selamat pagi, siang, malam. Nama saya Fikina 5, NIM 18055311082 dari Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kami menempuh pendidikan pada program studi teknik mesin. Kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang piston dan crankshaft. Kelompok kami terdiri dari Inang Mardika, I Gusti Ngurah Gede Eka Suryana, dan IKD Sepi Suryantara. Apa yang dimaksud dengan piston? Piston adalah komponen mesin yang membentuk ruang bakar bersama-sama dengan silinder blok dan silinder head. Piston juga yang melakukan gerak naik turun untuk melakukan siklus kerja mesin. Serta piston harus mampu meneruskan tenaga hasil pembakaran ke crankshaft. Cara kerja piston. Dengan fungsi tersebut, maka piston harus terpasang dengan rapat dalam silinder. Satu atau beberapa ring cincin dipasang pada piston agar sangat rapat dengan silinder. Pada silinder dengan temperatur kerja menengah ke atas, bahan ring terbuat dari logam dengan ring piston atau ring. Sedangkan pada silinder dengan temperatur kerja rendah, umumnya bahan yang terbuat dari karet, disebut dengan ring seal atau seal ring. Agar menghasilkan tenaga gerak pada mesin bensin, dilakukan tahapan proses berikut. Yang pertama yaitu pengisapan gas atau campuran bensin dengan udara ke dalam silinder ketika piston bergerak turun. Yang kedua, kompresi di dalam ruang bakar ketika piston bergerak naik. Di akhir kompresi ini dilakukan penyalaan oleh busi agar gas terbakar. Yang ketiga yaitu kerja. Bergeraknya piston ke bawah karena terdesak oleh gas hasil pembakaran yang bersuhu dan berketekanan tinggi. Yang keempat itu pembuangan, yaitu buang gas sisa pembakaran ke luar silinder, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Vicky Bintang 5, yaitu proses cara kerja piston. Dimulai saat klep inlet menutup dan piston terdorong ke arah ruang bakar akibat momentum dari kru as dan flywheel. Tujuan dari langkah kompresi adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran udara bahan bakar dapat bersenyawa. Rasio kompresi ini juga nantinya berhubungan erat dengan produksi tenaga proses sebagai berikut. Piston bergerak kembali dari TMB ke TMA. Yang pertama yaitu klep ini menutup, klep X tetap tertutup. Yang kedua, bahan bakar termanfaatkan ke dalam kubah pembakaran atau combustion chamber. Sekitar 15 derajat sebelum TMA, busi mulai menyalakan bunga api dan memulai proses pembakaran. Kru as mencapai satu rotasi penuh, yaitu 360 derajat. Yang terakhir, noken as mencapai 180 derajat. Dimulai ketika campuran udara atau bahan bakar dinyalakan oleh busi. Dengan cepat, campuran yang terbakar ini merambat dan terjadilah ledakan yang tertahan oleh dinding kepala silinder, sehingga ini menimbulkan tendangan balik bertekanan tinggi yang mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linear dari piston ini dirubah menjadi gerak rotasi oleh kru as. Energi rotasi diteruskan sebagai momentum menuju flywheel yang bukan hanya menghasilkan tenaga. Counterbalance switch pada kru as membantu piston melakukan siklus berikutnya. Inilah prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, ledakan tercipta secara sempurna di ruang bakar. Yang kedua, piston terlempar dari TMA menuju TMB. Berikutnya, klep inlet menutup penuh, sedangkan menjelang akhir langkah usaha klep, ruang mulai sedikit terbuka. Yang keempat, terjadi transformasi energi gerak bolak-balik piston menjadi energi rotasi kru as. Yang kelima, putaran kru as mencapai 540 derajat
Dan yang terakhir, putaran noken as 270 derajat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Made Sepi Suryantara. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari tengah mengenai poros engkol, crankshaft, dan crew as. Crankshaft adalah sebuah bagian pada mesin yang mengubah gerak vertikal atau horizontal dari piston menjadi gerak rotasi atau putaran. Untuk mengubah sebuah crankshaft membutuhkan pena engkol, crank fin, sebuah bearing tambahan yang diletakkan di ujung batang penggerak pada setiap silindernya. Posisi letak crankshaft. Posisi crankshaft berada antara blok mesin bagian bawah dengan oil fan. Crankshaft menjadi pusat dari putaran mesin. Putaran dari crankshaft biasanya diteruskan lagi tidak hanya ke transmisi, namun juga ke crankshaft lewat timing belt atau timing gear atau timing crane karena memiliki putaran timing yang serupa dengan pembukaan valve. Fungsi crankshaft atau crew as. Fungsi poros engkol adalah untuk mengubah gear naik turun torak menjadi gerak putar yang akhirnya dapat menggerakkan roda gila, flywheel. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan oleh hasil pembakaran, langkah usaha. Kemudian hasil pembakaran ini dapat menggerakkan torak, kemudian melalui batang torak dan diubah menjadi gerak putar oleh poros engkol atau crankshaft. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya, kesetimbangan massa. Kita ambil contoh. Sebuah poros membawa 4 massa A, B, C, dan D berputar dalam urutan sepanjang sumbunya tunjukkan seperti gambar di bawah. Massa A diasumsikan terkonsentrasi pada radius 12 cm, B pada 15 cm, C pada 14 cm, dan D pada 18 cm. Massa A, C, dan D masing-masing 15 kg, 10 kg, dan 8 kg. Massa A dan B berjarak 15 cm, dan B dan C jarak 18 cm. Sudut antara radius A dan C adalah 90 derajat. Jika poros dalam keseimbangan dinamis penuh, tentukan sudut antara radius A, B, dan D, jarak antara bidang putar C dan D, dan massa B-nya. Penyelesaian. Kita bisa lihat dari tabel. A dengan massa 15 kg, B belum diketahui, C 10 kg, D 8 kg. Radius A sama dengan 12 cm, B 15 cm, C 14 cm, D 18 cm. Jarak A 15 cm, jarak B sama dengan 0 cm, jarak C 18 cm, jarak D 18 tambah D. Massa dikali radius A sama dengan 1,8, B sama dengan 0,15, massa B, C 1,4, D 1,44. Massa dikali radius dikali jarak A 0,27, B 0, C 0,252, D 1,44, jarak D. Tabel dengan titik B sebagai titik tumpu. Theta C sama dengan 90 derajat, theta A sama dengan 0 derajat. Representasi grafis. Dari poligon, momen diperoleh massa dikali radius dikali jarak. D sama dengan 0,351.
Jarak D sama dengan 0,351 per 1,44 sama dengan 0,24 meter. Kita pindahkan ke cm menjadi 24 cm. Theta D sama dengan 311 derajat. Maka D sama dengan jarak D dikurangi 18 sama dengan 24 dikurangi 18 mendapatkan hasil 6 cm. Poligon momen pada titik B, skala 10:1. Poligon gaya keseluruhan dari poligon gaya diperoleh massa dikali radius dikali B dikali 0,38. Maka massa B sama dengan massa dikali radius dikali B per radius dikali B sama dengan 0,38 per 0,15 sama dengan 1,23 kg. Berikut adalah animasi 4 silinder dalam bentuk inventor. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.